Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ke-12 ini atau chapter 12, Mobile Linux and Mac OS Operating System, kita kembali akan menjelaskan beberapa section and object yang akan dibahas. Nah, pada kesempatan ini akan ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana sebuah mobil OS ini. Nah, nanti akan dibahas di dalamnya bagaimana akan menjelaskan tujuan dan karakteristik daripada mobil OS ini. Kemudian nanti akan juga dilanjutkan dengan metode untuk keamanan ya mobil device ya. Nanti menjelaskan explain method for scoring mobile device. Kemudian dilanjutkan dengan OS ya, apa itu OS Linux dan Mac. Nanti juga akan dijelaskan karakteristiknya dari Mac dan Linux. OS-nya itu untuk apa aja, bentuknya seperti apa, deskripsinya. Kemudian yang keempat, nanti akan menjelaskan terkait troubleshooting proses untuk OS yang dibahas. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait OS pada mobile atau mobile OS, mobile operating system. Nah, kita sudah mengerti bahwa sebenarnya sistem operating system itu, sistem operasi itu ada yang sifatnya open source dan ada yang close gitu ya, ada yang open dan ada yang close. Maka kita lihat di sini ya, seperti halnya kita sudah sering melihat ya, adanya sebuah desktop ya, desktop dan laptop. Kemudian di sini ada juga peralatan mobil yang digunakan untuk menjalankan sebuah apa ini. Ada HP, ada laptop, ada tablet dan sebagainya. Maka kita akan lihat ya, sebelum kita melakukan analisa dan modifikasi software yang ada itu, maka kita harus bisa melihat ya, kalau kita mau melakukan analisa dan modifikasi software kan harus tahu ya source code-nya. Apalagi kita orang-orang IT, kita harus mengerti apa sih source code-nya tersebut. Termasuk ketika ini ada developer ya, untuk menyediakan sebuah source code, termasuk nanti di sini ada software ya, kalau source code-nya ada ya, dan bisa kita lihat dan bisa kita oprek, itu namanya adalah open source. Ini seperti hanya sudah kita ketahui, misalnya terkenal Linux itu semua open source. Tetapi kalau source code-nya ini penting ya, source code-nya itu adalah tidak dipublish gitu ya, kita hanya ya ngertinya jalan aja gitu, maka disebut dengan closed source. Kita nggak bisa mengoprek, kita nggak bisa memodifikasi. Nah, kita tahu bahwa ini Android itu di develop oleh Google. iOS ini di develop oleh siapa? Oleh Apple. Jadi benda raksasa perusahaan pertama Google, yang itu adalah Apple. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah ini ada apa? Android vs iOS ya. Jadi ada application and content source. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebuah aplikasi itu ditulis dan dikompil. Jadi ada
ditulis dan dikompil. Ya, untuk apa? Untuk sebuah spesifik mobile operating. Kita ketahui ada Apple iOS, ada Android, ada Windows. Nah, mungkin Windows agak jarang. Yang terkenal kita itu tahunya iPhone sama Android. Tapi Windows itu ada juga. HP-nya juga ada, aplikasinya ada. Nah, oleh karena itu mobil device itu nanti akan hadir ya dengan beberapa perbedaan ya, pada saat kita melakukan instalasi. Nah, nanti di sini ada beberapa app ya yang digunakan apa ini untuk membuat ponsel, ya, mengirim dan menerima email, ya, mendengarkan musik, gambar, ya, untuk memainkan video dan sebagainya, game dan sebagainya. Kita bisa merasakan sendiri. Mungkin yang sudah pernah punya Android, punya iPhone itu bisa merasakan. Nah, kita dengar apapun itu sebenarnya adalah di sini kita bisa lihat ya, itu semua kalau biasanya kan dengan optic disk gitu ya, tapi sekarang ini semuanya itu bisa di-download dengan sebuah download dari sebuah konten source ya, banyak ya, kita ada beberapa penyedia ya. Sekarang ini sudah kita dapat banyak repot. Untuk apa? Untuk dulu kita tergantung kepada flash disk dan sebagainya, optical disk seperti CD-ROM, DVD dan sebagainya. Nah, kita masih bicarakan terkait ini ya, aplikasi dan konten source. Nah, app ya, aplikasi untuk iOS mobile device tersedia ya. Ini tersedia free ya. Ada yang free, kemudian juga ada yang kita harus membelinya dari App Store. Nah, Apple nah sini ada Apple use Wallet Garden yang model founder app ya, meaning the app must be submit and approval Apple before list user. Jadi kalau Apple itu nanti kita harus memiliki Apple ID gitu, semacam user ini, dan setiap kita menurut kita harus memasukkan user dan passwordnya. Nah, kenapa kita harus memiliki? Karena di Apple itu sudah di preventif ya, dari penyebaran apa ya, prevent to spread from malware and malicious code. Jadi terhadap malware dan code-code yang lain yang membahayakan itu sudah dilindungi, sudah difilter ya sama Apple tersebut. Nah, berikutnya setelah Apple kita lihat ini Android gitu ya. Nah, kalau Apple itu di App Store, maka kalau Android itu dia berada di mana, di Google Play atau di tempat yang lain, di tempat yang ketiga, bisa Google Play atau bisa juga di Amazon Store. Ini juga sudah bekerjasama sama Google. Jadi dua, bisa juga yang lain. Google lebih fleksibel. Nah, aplikasi Android nanti juga diserahkan di Sandbox, kemudian nanti dia di private juga, sama seperti ini juga nanti ada, kita sudah memiliki dengan Gmail itu kita memiliki sebuah user. Nah, kemudian third party nanti di sini ya customer ya. Jadi customer atau kita itu harus menggunakan namanya APK. Apa itu APK? APK file itu adalah Android Application Packet atau APK file. Nah, kita harus download dulu aplikasi Androidnya. Itu dengan ekstensi APK. Maka dengan ini ya, itu akan kita diberikan keleluasaan ya. Setelah kita install gitu, nanti kita bisa memilih sebuah aplikasi yang sesuai dengan keperluannya untuk apa.
Nah, sekarang kita akan bahas ya, yaitu terkait ini home screen icon. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada sebuah layar depan gitu ya, kita bisa lihat seperti ini. Maka kita lihat Android main home screen. Nanti di sini one screen is designed as the home screen, seperti ini. Nanti kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan akses ya dengan sliding the home screen on the left on the right. Nah, itu tinggal shift, kita dengan menggeser itu akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada navigasinya, ini navigasi ikonnya. Nanti the Android ya, OS used to start system bar ya. Nanti system bar navigate on the screen seperti ini. Nanti ada bagian-bagiannya ya, ada back, home, recent app, menu dan sebagainya. Kita bisa lihat ini masing-masing memiliki sebuah klasterisasi ya. Ini bawah ini untuk navigation back, mau mengecek ke bagian awal, dia ada bagian kecil dan ini ya, navigatornya. Kemudian nanti di sini ada sistem coordinate dan boot yang juga ada di sini, ada drivernya sebagainya. Nanti untuk background ya. Kemudian ini adalah menu ini, menu area kayak untuk kontennya ini. Kemudian ada dockingnya ini. Untuk jenisnya apa, buat musik atau apa email itu. Nanti di sini juga ada bagian namanya home screen indikator di sini. Maka kita akan lebih dalam. Di sini ada home screen item. Jadi ada navigation and system icon. Nanti setiap Android device itu nanti berisi sistem icon, nanti seperti apa, jam, baterai status, ya, wifi dan sebagainya. Kemudian aplikasi itu juga seperti apa, email, ya, teks, Facebook dan sebagainya itu juga ada. Nah, kemudian untuk membuka sebuah notifikasi area Android device ini nanti ada swipe from the top of the screen. Jadi sini ada ini ya, you can do the following notification open. Nanti di sini ada respon notification dengan touch dan menyentuhnya. Kemudian di sini ada dismiss and notification sweeping, ya. Dismiss notification with the icon vehicle of using setting, ya, abstract of screen ya, termasuk nanti di sini ada setting menu buat quick setting. Jadi banyak sekali opsi-opsi yang sudah disediakan untuk mengatur tampilan ya, atau performa daripada Android. Nanti silahkan ya untuk lebih memperkuat itu, nanti ada bagian lab ya, lab dengan Android itu bersama asisten, bisa mengamati secara jauh dan mengaplikasikan ya, bagaimana men-setting dan seterusnya dengan aplikasi Android. Nah, sekarang kita akan beralih ke home screen yang miliknya ini apa? Yang miliknya adalah iOS interface ini. Jadi iOS interface itu hampir mirip ya, much the same way the Android interface. Nah, cuman there's some very, jadi beberapa ini adalah berbeda ya. Terutama apa, ini adalah di iOS itu ada no navigation icon, no widget, sama no app shortcut gitu, shortcut. Nah, navigation icon adalah sebuah visible button ya, untuk press instead the press navigation icon. Kemudian nanti widgetnya adalah hanya sebuah aplikasi untuk menginstalnya device screen. Kemudian nanti di sini kalau mau add
shortcut ini adalah setiap home screen itu nanti bisa is the aktual app ya, shortcut lebih aktual shortcutnya sesuai di Android. Kemudian untuk home buttonnya nanti di sini ada iOS device itu tidak menggunakan aplikasi iPhone, itu tidak ada. Nah, kemudian home buttonnya ini beberapa fungsi secara umum performanya itu hanya ada ini, ada wake up device yang ada di home screen sama Siri, ada Siri yang di suara kontrol gitu. Nah, kemudian dari home screen item di sini ada iOS Notification Center. Di sini ada sort of display ya, itu ada sebuah alert alert or alert in one location. Jadi ada satu lokasi yang notifikasi. Ada pusatnya ada di satu tempat. Kemudian di sini juga ada common user setting secara umum ya. Nanti di sini bahwa iOS device allow the user quick access common setting and will switch yang itu bawah. Nanti kalau ada menggunakan iOS itu nanti ada satu ini akses secara umum yang bisa dilakukan. Nah dari sini apa gitu? Jadi di sini common from the common using setting screen ya, user can yang nanti ada ini toggle often use setting ini seperti airplane mode kalau kita setting wifi, bluetooth dan sebagainya. Kemudian ada sama yang cerah redupnya atau screen brightness, kemudian ada musik ya, ada airdrop juga juga untuk flash light, clock, kalender dan kamera. Kemudian untuk iOS Spotlight di sini ada beberapa resource ya, seperti internet, ya, beberapa yang lain sudah disediakan juga. Itu ada di Android untuk keperluan entertainment atau musik atau nanti juga silahkan ya untuk praktikum ya dengan asisten untuk apa. Saya kira ini sudah ada sering pakai, tapi ya perlu diekspos lebih dalam karena Anda IT nanti apa itu iOS dan apa itu Android perlu ditekankan. Nah sekarang kita sampai ini ya fiturnya. Jadi ada screen orientation. Nah, screen orientation ini apa? Jadi most mobile device can be used either portrait or landscape. Jadi artinya apakah kita mau letakkan secara vertikal atau horizontal. Nah, di sini sebenarnya ada apa? Ada sebuah sensor ya, dan juga bisa disetting. Jadi insert device ya, the accelerometer detect how we held and we change to the screen orientation property. Jadi ada sensornya, apakah dia posisinya apakah sebagai portrait atau landscape itu semua baik Android maupun iOS itu bisa. Jadi bisa kita putar itu atau kita ganti-ganti posisi. Nah, when device turn to landscape mode, the camera app also the landscape mode. Jadi kalau kita di landscape itu membaca ya misalnya seperti itu. Kemudian some devices also have gyroscope to provide the more accurate movement recording. A gyroscope ya, allow the device use the control mechanism for driving game ya. Device itself act as a steering wheel. Jadi termasuk kita ada aplikasi ya, misalnya kita mau main game dan sebagainya itu sudah ada namanya gyroscope, terutama
terutama untuk mendeteksi keakuratan daripada pergerakan kita, sehingga lebih enak, lebih bagus pada waktu kita main game dengan menggunakan mobil dan lebih presisi. Kemudian Android Screen itu juga nih, auto rotation ya, setting. Jadi nanti kita main Android device, nanti sudah ada enable ya. Jadi kita enablekan bagian automatic rotation ya. Nanti di sini ya, go display advance, nanti dipilih ini auto rotate screen ini ada kenapa ini enablekan. Artinya diaktifkan, bisa jalan. Kemudian juga iOS screen juga ada auto rotation setting ini. Ini cuma sedikit posisinya saja. Nanti di sini when using iOS device, nanti saya ada apa dengan cara apa swipe up from very button. Nah, nanti juga ada bagian namanya apa ini screen calibration ini. Nanti ada kita bisa melakukan kalibrasi ya. Jadi misalnya ketika when bright sunlight ya, screen difficult to read ya, increase the brightness. Jadi sudah otomatis itu ya. Misalnya redup atau terang ya. Kalau dia terang cukup normal, tapi kalau dia sudah kondisi sekitarnya itu adalah gelap, maka dia akan otomatis bisa menambah sendiri. Sehingga nanti di sini ada invest a very low brightness to help us reading book ya, mobile device 6. Nanti ini semua kalau kita setting secara otomatis sama, maka akan ada tampilannya itu bisa dikalibrasi. Maka some mobile device can be configuration auto. Ini penting, auto adjust ya, the brightness depend the amount of surrounding light. Nanti dengan kita setting otomatis ya, maka akan tadi malam ya, dia akan otomatis menambah cerahan. Kalau udah siang dia juga akan mengurangi tingkat daripada cerahan. Jadi bisa menghambat baterai dan sebagainya. Nah, semuanya itu ada sensornya, light sensor ya, to use auto brightness. Itu ada sensornya, jadi bisa mengukur ya kadar cahaya dan sebagainya. Untuk dia lebih terang atau lebih redup. Nah, kemudian di sini ada Android nih ya, Android brightness menu. Nanti di sini ketika ya Anda menggunakan device itu nanti Anda bisa juga mengkonfigurasi screen brightness-nya dengan cara setting display brightness ini ya. Kemudian set the brightness to the short. Jadi bisa ada levelnya, apakah mau terang, redup dan sebagainya bisa diatur. Kemudian display-nya ada brightness menu juga. Ini yang kita lihat Android dan ini juga ada yang iOS. Sama nanti di sini ada bagiannya, ada bagian slide brightness yang up, nanti juga bisa diatur juga seperti ini. Nah, salah satu kecanggihan atau fungsi penting daripada ini mobile adalah GPS. GPS itu adalah sebenarnya Global Positioning System. Nanti di sini adalah sebuah untuk sistem navigasi untuk menentukan baik itu waktu, baik itu lokasi atau geografi lokasinya ya, device. Karena apa? Karena ini adalah dia menggunakan satelit ya, yang berada di dunia. Nah, GPS ini sebenarnya adalah sebuah radio, ya, radio penerima, radio receiver, use list for satellite ya, to be covered the position based on music. Nanti sini ada, Anda nggak sadar bahwa di sana itu ada 4 satelit posisi yang berbeda-beda. Jadi di dunia ini bisa di cover semua, ya, itu dengan 4 satelit. Nah, ibaratkan nanti kalau kita lihat ada apa ini, ada sebuah dunia yang bulat, kemudian ada 4 satelit, itu sudah komplit, sudah cukup ya untuk mengcover di seluruh dunia di mana posisi Anda, karena HP Anda terkoneksi dengan satelit. Kemudian GPS service low end, nanti bisa setting
app, kemudian vendor, website, to know location, device, and offer location specific service, website, call Google tracking. Ya, kita ada Google Map dan sebagainya seperti itu. Google Tracking misalnya. Kemudian nanti ada indoor positioning system, ada IPS. Nah, nanti itu terutama untuk menentukan lokasi device-nya ya. Dengan apa? Triangular and proximity to under radio signal, just Wi-Fi access point. Nanti juga bisa diperlakukan dengan menentukan access point-nya, ini juga bisa dicek. Nah, kemudian di sini ada Android Location Service. To enable GPS on Android device, nanti menggunakan setting, location, tab. Ya, itu adalah location service-nya di mana. Nah, kemudian ada juga ini sama seperti Android. Nah, ini juga bisa disetting juga untuk menghidupkan, untuk mengenalkan GPS ini juga disediakan oleh iOS maupun Android. Nah, nanti fitur-fitur ini bisa dilakukan dengan asisten untuk praktiknya. Nah, masih terkait fitur mobile secara umum, itu di sini namanya Wi-Fi calling. Jadi instead using cellular network, modem smartphone, nah, nanti juga bisa digunakan sambil menggunakan kartu atau modem, nanti juga bisa digunakan ya, dengan Wi-Fi hotspot. Nah, kemudian Wi-Fi ini very useful in area for cellular operator because use the local Wi-Fi spot to jadi nanti artinya kalau mungkin ada area-area black spot itu nanti bisa beralih dengan menggunakan Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu juga sudah mulai kenceng ya, dia sampai berapa ini, sampai 1 Mbps untuk internet. Nah, Wi-Fi calling the Android nanti to enable Wi-Fi nanti juga ada tempatnya ya untuk melakukan. Untuk enable Wi-Fi dan misalkan di Wi-Fi call nanti bisa melakukan. Begitu juga yang iOS sudah sama, dan setting phone and turn on Wi-Fi calling bisa ada di situ. Nah, ini ada juga bagian NVC payment. Jadi mobile payment refer to any payment model of mobile phone. Jadi misalnya di sini ada premium SMS based transaction payment. Jadi kita bisa mengirim SMS. Ya. Karena kan kita nggak mungkin kalau apa-apa yang ini ya pulsa kita habis dan sebagainya, itu kan repot banget. Maka kita ada proses seperti ini, mau membeli paket data dan sebagainya, itu sudah menggunakan sistem. Bisa pakai SMS, juga bisa pakai direct mobile. Karena ini sudah kita lakukan, sering kita pakai data habis, sangat terlalu pulsa kita dan sebagainya. Maka mobile web payment adalah customer use web dedicate ya, app to complete transaction. Jadi sudah banyak. Kita bisa langsung dengan SMS ya, ada kode khusus yang digunakan untuk mengecek pulsa, membeli paket dan sebagainya. Ada juga dengan web ya, ada web yang kita pasang mungkin dan menggunakan beberapa aplikasi baik itu BCA, BNI ya, apapun itu sudah tersedia. Kemudian contactless NFC, ya, near field communication. Jadi this method ya use most physical store transaction ya, customer pay for good service within upon near local district. Nah sekarang sudah banyak banget ini untuk penggunaan seperti ini ya, bisa menggunakan banyak bahkan sudah otomatis bekerjasama dengan net banking.
Itu bisa melakukan beberapa transaksi-transaksi ya, dengan kartu kredit, BCN, dan seperti itu bisa dilakukan. Karena salah satu fungsi dari mobil itu adalah alat-alat sebagai alat untuk pembayaran. Near field communication, jadi bisa banyak field yang digunakan untuk membantu Anda dalam pembayaran. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau dulu kita belajar HP ya, itu ada VPN. Tidak lupa ya, bahwa di hub, di mobile device itu juga ada namanya VPN atau Virtual Private Server. Nanti adalah sebuah private network yang digunakan untuk public network. Misalnya nanti Anda juga dengan HP bisa melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk remote ini, remote, karena kan HP sudah canggih sekarang. Kemudian beberapa perusahaan nanti VPN ini apa ya, pemilik dari VPN itu adalah untuk apa, to accommodate the need of remote employee ya, and distant office. Bisa Anda lakukan dia seperti Anda mengakses IP lokal yang ada tempat jauh gitu. Nah, ketika sebuah VPN itu sudah diinstal, jadi ada di tempat Anda, maka klien to server. Client access network behind the server, ya, was connected, bisa remote dari jauh. Karena apa, VPN protokol itu sebenarnya sudah bagus. Karena apa, sudah datanya itu sudah dienkripsi, gitu. Jadi aman. Walaupun kita mengakses server yang jauh, server itu kan isinya macam-macam, user, password, data-data. Maka communication between server sangat aman. Karena apa? Efek daripada enkripsi ini maka jadi aman. Ada ilmu tersendiri kalau Anda belajar security. Kemudian ini ya, konfigurasi VPN connection Android. Nah, nanti bagaimana itu juga sudah ada. Caranya ada setting, more, ada VPN, sebagainya sudah ada. Begitu juga dengan Android pun nanti juga ada. Cuma kalau butuh praktek ya kita butuh ini ya. Kita punya VPN, kita bayar, kemudian kita coba. Nah, kemudian kita sampai ini virtual assistant. Nah, digital assistant, sometimes called virtual assistant, program that can understand natural conversational language and performance test for user. Itu juga karena banyak sekali harus terkait suara dan sebagainya, bahasa. Kan di sini juga kita bisa menginstal ya, yang mungkin sudah banyak diaplikasikan oleh adik-adik kita. Mungkin kalau kita bisa pakai juga. Ya, biasanya malah itu anak-anak ada Google OK atau Siri gitu ya. Ini semuanya adalah dengan bahasa. Jadi tidak usah repot-repot ngetik, dia sudah mampu untuk mentranslate ucapan-ucapan kita ya. Tapi dia tinggal setting bahasanya apa, nanti dia akan menjawab. Jadi tidak usah repot-repot kita ngetik dan sebagainya, tapi sudah ada asisten yang mampu ya dengan conversion language ini, dengan Google Doc dan Siri ini, dia akan langsung aktif melakukan respon apa yang kita tanyakan dan apa. Karena apa? Karena ini ada nanti pesan dari riset di sini ya, itu sudah menggunakan apa, AI, artificial intelligence, machine learning, dan juga banyak penelitian terkait voice recognition technology. Sudah bersempurna, jadi banyak sudah bagus untuk mengetahui beberapa macam bahasa, masuk bahasa Indonesia. Karena orang kan banyak sekali ya, banyak sekali suara-suara ya yang ada itu, kemudian sama Google itu berinisiatif untuk membuat sebuah translate ya dengan beberapa suara. Walaupun nanti ada spesifik song, ya, pada website, ya, sending dan sebagainya itu bisa dilakukan.
karena banyaknya variasi dalam seluruh dunia, maka ada ini. Yang jelas ini ada peran daripada AI dan mesin learning. Oke, kemudian kita sampai metode Fosbury Mobile. Oke, kita nanti ada labnya, password, log, itu saya kira sudah semuanya ada pakai. Ya. Kalau kita mau macam-macam password untuk masuk ke HP, Anda sudah tahu ya, Pak. Fingerprint, mungkin juga dengan wajah, kemudian juga dengan kode-kode. Maka di sini ada ini ya, ada secure log and biometric authentication ya, the restriction on file login account. Nah, when a passcode has to configure unlocking mobile device untuk entering the correct PIN. Ada PIN, ada password, atau bisa pakai pola ya, pattern itu pola, atau dengan yang lain. Mungkin ada bentuk yang lain, karena kan sekarang ini diberikan banyak kemudahan. In theory, the passcode such PIN. All navigation and kemudian to prevent something for trying to guess passcode, mobile device then bisa the perform device action ya. Nanti certain number, info, atom dan sebagainya. Nah biasanya it's the common that Android device log and passcode file ini from 4 to 12 times. Biasanya kalau berkali-kali salah itu nanti akan ada semacam jeda ya, harus atau device lock ya, yang di unlock entering. Jadi kalau ada apa-apa ada hafal ini sampai berkali-kali kan bisa mencurigakan ya, maka kata kuncinya adalah di account Gmail account information, itu bisa digunakan untuk mencetak lah, lebih aman ya, tidak sembarangan ya, nanti coba ke hacker berapa kali aja langsung dikunci aja gitu. Begitu juga nanti ada iOS iris data ini, jadi if passcode ini ada ini ya 10 kali dan time ya, the screen just black and all data device is dead. Nah, bahkan bisa mengambil juga. Tapi di sini ada restore juga, gitu, nah, melakukan backup, maka Anda serahkan backup ya. Kalau pakai iOS itu pakai Ethernet atau pakai iCloud ya. Walaupun ini ada batasnya, kalau udah besar nanti Anda suruh membayar ya. Tapi kan bisa dibatasi yang pakai yang free. Kemudian ada iOS GUI, nanti iOS GUI-nya adalah passcode-nya, ada encryption-nya juga, ini juga ada ditingkatkan dengan security, dengan encryption. Nah ini juga ada tampilan untuk cloud enable service mobile device. Jadi sudah disediakan juga untuk ini ada untuk cloud. Remote backup. Ya. Remote backup in device copy ya, untuk data, foto, storage, and backup. If data need to be restored and back and app access website related data. Jadi sekarang sudah banyak ini ada cloud gitu ya. Sekarang dengan adanya Google Drive atau OneDrive itu sebagai ilustrasi bahwa kita semua itu harus semua data itu kalau bisa adalah simpan di cloud. Gitu. Jadi most mobile operator the user ya, like the vendor yang ada iCloud untuk iOS, Google Sync untuk Android, OneDrive for Microsoft. Jadi kata kuncinya ini ya, iOS itu iCloud, buat Google dan Microsoft itu Web. Jadi benar ya, jadi HP itu sebenarnya ada 3 ya. Kalau bisa punya ketiga-tiganya untuk membedakan. Punya iOS, punya Android, punya produk Microsoft gitu. Tapi yang overseas yang Android, yang dua-duanya ini enggak. User otomatis enable auto backup dan sebagainya. Kita sering melakukan ini backup. Nah, mungkin Anda nggak sadar bisa disetting setiap hari sekali atau berapa hari sekali itu bisa disetting. Nah, there are also third party back providers and Dropbox.
Kemudian another option ya, to configure mobile device management atau MDM software automatically. Jadi dia secara otomatis. Backup-nya secara otomatis. Ya, kemana? Ya pasti ini tadi ke Google, ke upload ke OneDrive itu ya. Nah kemudian fitur cloud ini juga ada locator application. Jadi if mobile device misplaced or stolen, the position can be user location. Jadi nanti bisa dicari. Kalau udah HP kan karena dia sudah memiliki chip dan terkoneksi sama satelit, itu bisa dilacak. Gitu ya. Mungkin Anda sering lihat film-film ya. Film-film itu kan sering begitu disadap, telepon itu dari mana itu langsung diketemukan. Karena secara prinsip itu semuanya sudah menunjukkan sebuah lokasi. Nah, kalau locator app ya install ya dikonfigure and is mobile. Itu bisa di location app ini bisa di setting. Nah, kemudian untuk Android dan iOS nanti ada di sini. Di sini ada device manager atau locate, ring, unlock Android to OS atau from device. Bisa seperti ini. Dihapus ya. Kemudian kalau iOS itu menggunakan namanya Find My iPhone app. Nah, after the device is located, you make be able to perform additional function such sending message or apply sound. Itu bisa dipakai untuk pulang pada saat Anda sudah. Nah, remote lock and remote web. Jadi, if Atom to locate mobile device, there are other security feature can be private data on the device from the compromised. Two of the most common remote secure. Nanti sini ada bisa security ini fiturnya, nanti sini ada remote lock ya. Ini iOS lock mode, Android lock. Ini kalau you lock the device password so other can access the data. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan bisa saling sharing. Artinya kita ada Bluetooth dan sebagainya. Artinya itu nanti bisa dilakukan macam komunikasi. Ini bisa dilakukan. Kemudian juga nanti di sini ada apanya, ada passwordnya. Kemudian ada remote lock, kemudian ada remote device, itu adalah kalau iOS to eraser iPhone. Jadi the remote web fitur Dell, ini bisa ambil data the device and return the factor state. Nanti bisa di Dell atau dibalikan lagi ke kondisi mula. Nah, to restore data to the device, Android user must set ya the device using Google account. Ini harus ada kata kuncinya. Nah, kalau pada Gmail account atau mungkin iOS user ya, must be synchronous dan their internet. Jadi sudah memiliki, walaupun kita mau model dan sebagainya sudah backup dan kita bisa restore. Karena apa? Karena user-user yang sudah kita miliki. Nah, kemudian ada security lain untuk keamanan software itu butuh namanya antivirus. Nah, smartphone ya, ada device itu nanti rawan terhadap apa? Vulnerability to malicious software. Jadi kita banyak sekali butuh keamanan karena ada celah, lubang, maka kita butuh. Kemudian depending on the permission grant ya, to the antivirus app when they are installed ya, Android device that might be not able scan file automatically and run schedule dan sebagainya. Itu bisa dilihat, bisa disetting. Kemudian as device ini not allow automatic or scan. Kita lihat nggak ada.
Nah, itu kalau diurus adalah this safety feature and prevent malfunction program using ini menggunakan apa? Auto resource or contaminating other app or the OS. Nah, kemudian nanti sini ada mobile device run in sandbox. Jadi, sandbox is location of the OS if code is loaded from other resource and other code. Jadi, diisolasi ya dari resource yang berbeda atau tempat code yang berbeda. Kemudian, it is difficult to make a program to infect the mobile because Apple app run virus inside sandbox. Nah, jadi sebenarnya sulit juga ya, masalah program atau semacam iklan-iklan yang tidak diperkenankan itu sebenarnya itu bisa agak sulit karena nanti di sini ada karena apa ini berbeda ya, jadi mobile device because app ini aplikasinya running itu pada sisi sandbox. Maka di sini untuk to prevent the malicious program from infecting existing device, itu butuh namanya ini ada firewall. Ada firewall yang harus disiapkan. Nah, kemudian ada istilah routing and jailbreaking. Mobile device, mobile operating system. Nah, ini I use to protect by number of software restriction. Jadi, untuk melindungi software ya. Modify copy iOS ya. Example only accept automatic code and allow to limit user to access to the file system. Apa itu routing and jailbreaking? Jadi ada sebuah dua metode. Itu apa? Untuk removing restriction and protection at to the mobile OS. Jadi routing is used to on Android device ya, to gain privilege ya, or root access for modify code or install software that is not intended for the device, untuk melindungi root level access-nya. Namanya ada routing gitu. Kemudian ada ini jailbreaking, ada typical user ya Android to remove manufacturer restriction as allow the run arbitrary user code dan user full access ya to the file system and full access to the program modus. Jadi dua-duanya ini adalah digunakan untuk melindungi ya dari root level access dan juga untuk mengantisipasi apa ini dari user code-nya. Nah, misalnya untuk akses pengendali dan sebagainya itu dua-duanya ini penting dipahami. Maka by routing or jailbreaking mobile device, the GUI can be customized. Anda bisa dikustomisasi jadi modifikasi. Maka can be mode as improve new speed response to device. App can be installed independently atau unsupport source. Kalau ada bermain jauh untuk modifikasi ya software gitu, nanti bisa lebih memahami ini karena dia adalah level yang harus di setting. Oke, maka di sini ada patching update operating OS. Maka untuk beberapa keperluan itu, like OS on the desktop atau laptop, nanti ini can update or patch ya, OS device. Seperti Windows kita, kalau seperti OS yang lain, kemudian disediakan fasilitas ini untuk update OS karena ya beberapa pertimbangan security, perkembangan fungsi dan sebagainya. Maka di sini update add function. Jadi update itu apa? Untuk menambahkan fungsi dan juga untuk ini ya, untuk meningkatkan performa. Ya. Jadi begitu. Jadi orang bikin software itu seperti itu harus ada update dan patch ini terkait dengan patch can fix security problem, isu with hardware and software. Jadi dua ini ada update sama patch itu semuanya sangat penting. Satunya security, satunya untuk performa.
Maka di sini Android update and patch nanti sini automatically process for delivery. Jadi otomatis kita bisa langsung. Ya. Kemudian when car organ upgrade, yes, di device. Nanti visit device nanti ada kalau apa-apa itu akan memberitahu. Maka iOS device ini juga bisa dilakukan. Nah, mirip dengan Android juga. Ya. Maka di sini ada dua, ya. Jadi to take update mobile device, device firmware. Nanti yang pertama namanya PRL. Ini untuk preferred roaming list ini. Configuration information ya, seluruh ini komunikasi. Ada juga nanti primary rate ISDN dari komunikasi tower-tower ya. Oke, ini baru separuh ya. Sekarang kita akan bicara terkait dengan beberapa ini Linux ya. Linux dan Mac OS. Oke, kita bicara Linux. Jadi Linux itu ada namanya Unix ya. Unix is a property operating system ya with C programming. Terus tahu. Jadi Mac and iOS based upon Berkeley BSD ya, Berkeley Standard Distribution Version ini. Nah, jadi harus tahu bahwa kalau Unix itu sebagai operating ini ya, ini komponen operatornya adalah dari C programming, tapi dan Mac and iOS itu base-nya pada Berkeley Standard Distribution BSD versi Unix gitu ya. Sementara ada Linux. Kalau Linux ini adalah Linux operating system use embedded wireless device. Ini fokusi dari komputer. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya distribusi atau distro dari Linux. Nanti ada SUSE, Red Hat, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu dan sebagainya. Nah, Android and many OS nanti menggunakan Linux kernel. So Android ini pakai kernel. Nah, ada lagi ini Mac. Jadi Mac ini juga OS juga. Nah, jadi dia ada dari from Macintosh Computer Development nanti Unix kernel. Ingat ya, jadi Unix ini ya. Kemudian Mac support network operation for network. Jadi intinya ada Linux sama Mac. Kalau ini kan, nah turunnya ke sini juga dari mungkin ke sini. Nah ini kita lihat ya, mungkin ada kemarin sudah install, nah ini butuh juga untuk menginstal yang Linux gitu ya. Ini GUI-nya seperti ini, kalau udah install butuh seperti ini. Jadi kalau pakai Ubuntu. Nanti ada GUI-nya juga, Graphical User Interface, dan nanti juga di sini ada nanti ada UI ya, beberapa fiturnya juga seperti ini, hampir mirip-mirip dengan pakai Mac, pakai Windows maupun pakai Linux-nya hampir mirip-mirip juga, hampir kesepakatan. Ini kalau Anda pakai Mac ya, seperti ini GUI-nya ya, nanti di Mac OS dan Mac OS X itu ada gambar aktual GUI. Nah, kontrolnya seperti ini. Sama nanti juga share dan sebagainya juga. Oke, kita sekarang sampai ini. Jadi nanti di sini ada apa? Ini ada overview of Linux ya, sama ya. Nanti di sini ada input Linux and Mac OS nanti sama ya. Ini menggunakan namanya CMD. Command line interface ya sama. Ini juga kalau di Windows itu namanya CMD itu ya. Common. Walaupun nanti juga ada GUI-nya juga. Nah, di sini juga ada. Seperti itu. Maka di sini ada kernel, shell, sama app program. Kita ini ketentuan ya. Kernelnya ambil dari siapa, shellnya apa nanti. Urutannya seperti itu.
Nah ini kalau kita cari seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Ada username dan sebagainya, nanti itu praktek ya, nanti bisa cell interpreter the command from keyboard ya, and press name OS, nanti bisa download di sini. Interaksinya juga bisa dilakukan di sini. Ini adalah terkenal possible local time ya, memory process, dan the kernel manage the system and communication dari support system. Ini kita ke user /a strip a ls min l dan sebagainya. Nah, ini ada metodenya seperti itu. Nah, seperti halnya Windows, ya, Linux ini juga bisa di backup. Linux ini juga bisa di backup. Jadi sudah ada sama juga ini space yang cukup ya, nanti bisa lakukan backing up ya, karakteristiknya sebenarnya sudah ada di sini, ada juga. Mac juga ada ini, Mac backup-nya juga ada. Kita menyediakan space ya, nanti bisa dilakukan backup. Nah, kemudian sampai disk ini ya. Jadi juga ada fasilitas yang untuk the help diagnosis to solve this problem ya, sama. Nanti bisa juga ada disknya untuk mengetahui, sama seperti Windows ya, bisa mengecek kemudian ukuran dan sebagainya dari disknya itu. Nanti bisa juga di smart ya, ada analyzing and reporting teknologi ya. Ini ada juga termasuk juga nih ada disk utility-nya juga bisa untuk permisi ini, partisi dan sebagainya juga. Nah, kita sampai ke management type yang performance using itu ada part. Ini juga partisi juga ada ya. Mount harmony juga ada, disk format ya, sector check. Terus tadi ada dari smart distribution ini juga. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, modelnya dari Linux and best practice. Nanti ada seperti ini ya, bisa dilihat direktorinya juga bisa dilihat ya, dengan praktek gitu. Nah, seperti hanya Windows itu juga bisa dilakukan ini ya, update juga, OS-nya juga bisa di-update. Jadi update bisa, kalau bisa secara periodik ya, nanti akan muncul karena nanti untuk performance dan untuk security nanti muncul, termasuk dengan update ini ya. ROM saja juga bisa diupdate, lagi juga sudah masuk antivirus ya untuk keamanan. Jadi sekitar itu. Nah, kita sampai security ini. Username, password, digital certificate, encryption key nanti ada di sini. Nanti di sini ada inisial OS ya, kemudian kita aplikasi dan sebagainya, termasuk ini security terus Ubuntu nanti juga sudah ada. Intinya sudah disediakan lah untuk user dan password ini sangat baik ya, tersebut. Nah, termasuk juga untuk model ya, di is command output nanti seperti ini. Permisnya apa? Read write, makanya bisa melakukan baca nulis itu seperti ini. Ada permission, link, user, group, access, data, sama lain. Nah, permission itu ini adalah define to whole user group under access. Dan link adalah basic, nanti ada number of linknya, direktorinya apa, user pemiliknya, grup, nanti di sini adalah nama dari grupnya apa, ukuran device ini ukurannya berapa byte gitu, dan tanggalnya, modifikasi dan sebagainya, termasuk file display. Jadi cukup rinci ya, di itu mengenalkan data yang cukup rinci dari sebuah historical yang pernah ada. Maka di sini ada basic unique file and directory permission. Ini juga sama, ini ada. Jadi filenya sepanjang ini ya, ada user, group,
yang lain, terpola gitu ya, seperti file directory-nya gitu. Termasuk di sini ada binary octal permission description. Jadi kalau seperti ini no access ini, exception only ya, no eksekusi ya, W to read only ya, read and execution ini WX ya, R itu read only. Nah, ini read and write gitu ya. Jadi read, write, and execution ternyata ada 3 ya. Execution, we write, read gitu ya, ada 3 itu ya. Patut Anda harus tahu. Itu bisa dimodif ini dengan cara DOS itu. Termasuk nanti untuk customization ini ada apa ini ada comment itu nanti ada comment ya. Nanti untuk apa monitor user, proses, IP address, ini, password nanti. Nah, jadi password user dan password bisa kita. S adalah user itu on proses, skill itu untuk end proses ya, if config beberapa konfigurasi IP dan sebagainya, IW config itu adalah user to set and view ya, wireless setting, chmod itu untuk user permission nanti untuk ubah-ubah tadi, itu web execution dan sebagainya. Nah, Linux administration command itu ada aksesnya nih, ada sudo, chown, apt-get, shutdown. Nah, ini banyak praktek nih. Silakan dipraktekkan bagaimana itu super user do ya, itu low user ya, itu update dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir itu adalah mesti di dalam IT ini diajarkan bagi Anda untuk basic troubleshooting proses, Homebrew Linux dan macOS operating system. Seperti biasa memiliki 6 tahapan ya, ada step 1 ya, identify problem, establish ya, test, establish plan the action, verify full sama document. Maka di sini akan muncul ya beberapa hal ini ya, untuk open system ya, close ini. Lalu di sini sudah diberikan semacam keyword-keyword ya untuk bertanya kalau nanti mau memperbaiki atau menjadi sebuah service center yang mendirikan sebuah ya service lah gitu ya, itu bisa digunakan kata-kata ini. Begitu juga pada saat open text juga bisa what is the problem experience, jadi nanti setiap kejadian itu akan ditanya sebabnya apa. Oke, ini juga sudah diberikan macam-macam ya, stability theory for root cause, misalnya mobile device cannot send or receive email. Ini juga banyak sekali permasalahan termasuk yang ini terkait step S nih, teori development cause. Ya, close running ya, jadi close ya, configure setting untuk mencoba benar-benar menguji setelah itu. Ya. Termasuk establish the plan, action, ya, resolve, mencatat dan sebagainya, termasuk nanti mencari info-info di internet. Ini juga untuk memverify full function and if applicable problem open resolve ya, kemudian bisa reboot ya, kemudian juga untuk browse internet wifi, open the different program supaya untuk mengujinya. Ini dokumentasi penting ya untuk setiap hal sebenarnya itu, karena semua itu akan menjadi sebuah rekam jejak sebat pirati yang rusak. Juga ada semacam ini ya untuk beberapa problem dan solusi untuk mobil operator OS ini banyak banget ya. Mengidentifikasinya ya, mobile device, connect, mobile device, file, respon, dan banyak kasus-kasus yang akan terjadi.
kita harus kendalikan apa, termasuk untuk OS mobile juga. Iya, ini banget. Jadi ada alat message. Nah, itu ya, jadi cukup banyak sekali hal-hal yang terkait mobile, Linux, macOS. Ya, semuanya teori ini harus ditopang dengan praktek ya, dan pengalaman individu yang akan Anda alami, apalagi Anda anak IT itu banyak ya, terlibat, banyak berhadapan dengan karakteristik dari mobile OS, metode security-nya, kemudian tujuan dan karakteristik dari macOS, dan juga tadi terkait tersebut. Nah, saya ingin saya sampaikan ya, terkait beberapa hal OS yang cukup tren sekarang ini dan selalu banyak mengalami perkembangan dan update di masa-masa yang akan datang. Oke, saya kira demikian yang saya sampaikan. Tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu, karena ilmu itu akan selalu berkembang dan tidak pernah ada habisnya. Saya akhiri, assalamualaikum.